Nilahan langanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asrar kamalullah wa zaharu kalamullah wa sabata amrullah wa ana fazahukumullah asta'anta billah wa tawakkaltu 'ala Allah ma Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yahi ansari wa najabana syabahu jamilah. Teman-teman, alhamdulillah selepas daripada ziarah di makamnya tuh kemudian dilanjutkan dengan sholat zuhur di Masjid Rembitan. Saya melanjutkan perjalanan melalui jalur selatan yang dimana saat beberapa waktu terakhir saya mendapatkan musibah pecah ban, tapi alhamdulillah tertolong oleh adanya bengkel di sekitar tempat saya melewati jalur yang seharusnya menuju Sakre, karena saya suka dengan jalur yang melalui persawahan, kemudian jalur-jalur yang ada di hijau-hijauan. Dan saat ini seperti yang teman-teman bisa lihat kalau di rotate, motornya lagi dikerjain. Tempat ini namanya Sabah Jana Pria. Ini beliau tadi yang ngebongkar pertama, alhamdulillah. Artinya dikala ada musibah, ternyata Allah selalu bersama kita. Terkait dengan nama tempat yang disebut Sabah ini, teman-teman, apabila kita menghikayati sejarah pada waktu lalu, kaum Sabah adalah sebuah komunitas yang dianggap sebagai salah satu dari beberapa kerajaan kuno pada waktu itu di wilayah Arab Selatan, dan areanya ini juga termasuk di area Lombok Selatan. Nah, namun pada kaum Sabah di ini Jalan Tuan Guru Haji Mutawalli. Nah, Tuan Guru Haji Mutawalli Janggawana Sabah. Kenapa dikasih nama Janggawana, Bapak? Barangkali. Karena dulu memang di sini kan ada hutan. Nah, jadi hutan, kalau bahasa kita kan gawah. Janggawana. Jadi ada istilahnya Datu Brenga juga di pertemuan di sini. Datu Brenga. Ada di sini lokasinya tempat kita mau bikin wisata sebenarnya. Ada apa di situ, Bapak? Di sana istilahnya air merah. Kalau di Arab ada laut merah, di sini ada air merah ya, teman-teman. Kalau ada banjir, dia hilang merahnya, tapi kalau udah habis banjir, dia merah. Dulu ceritanya, disitulah perempuan-perempuan kalau dia hamil digocek di sana, enggak mau ke situ. Jatuh Brenga. Gocek itu dibunuh itu begini. Sering bacoklah perempuan sama perempuan yang hamil-hamil di situ, namanya hamil normal atau hamil di luar nikah? Hamil normal. Ya, namanya di sana kan yang merah. Nah, disitulah ceritanya ada lubang sumur. Di sanalah dibikinkan dulu Datu Brenga itu makanan yang namanya pelecing kangkung. Nah, di situ dia duduk bersila. Datu Brenga itu kerajaan dari mana? Datu Brenga itu istilahnya kerajaan di sinilah, dari asalnya dari Lampung kan gitu. Tapi di sini setelah itu Datu Brenga ini diganti sama kepala babi katanya. Nah, itulah sebabnya dia ganas. Jadi di situ dibikinkan lubang sumur, lalu di sanalah dikasih hidangan sama pelecing kangkung. Nah, di situ waktu itu, di situlah katanya dipindahkan itu, akhirnya lubang di situ Datu Brenga itu di tempat itulah, di tempat yang air merah itulah, di sumur itu, di sanalah diceburkan. Jadi tidak bisa naik kan, kalau sama batu tidak bisa naik terus, tapi sama apa namanya, entah pasir lah dulu kan. Ada masih di sana. Kalau kita ke sana sekarang, kita harus melempar batu kecil di tempat itu. Seperti lempar jumroh. Begitulah. Terus ada di situ istilahnya main bekiwa dulu kan. Main apa pakai batu-batu itu masih. Kalau misalkan main bekiwa itu, kalau kita di Indonesia itu main
congklang gitulah. Ya, ada masih di situ, ada di batu. Itu tempatnya di mana, Pak? Ini lah di sekitar Gandowana ini dekat, sekitar ada 1 kilo dari sini. Itu areanya terawat. Sudah dulu memang sudah dibikin di sana. Dulu diresmikan sama Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Abdul Aziz di Jawa. Tapi sampai masih ada hubungan dengan Tuan Guru Haji Mutawalli? Ya memang itulah ceritanya kan begitu. Makanya tapi entah lambat laun sampai sekarang kok belum bisa yang istilahnya membuat itu untuk supaya bisa menjadi wisata kan gitu. Jadi Datu Brengai itu bisa dikatakan sebagai raja yang kuat dan kejam. Ya, raja dan kuat dan kejam, dan kepalanya kepala babi katanya ceritalah. Oke. Ya, jadi itu sedikit cerita dari Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Sahnan. Pak Sahnan dari Desa Sabe. Kemudian kita kembali kepada keterkaitan bagaimana ini tetap diabadikan. Karena dulu leluhur saya dari selatan juga termasuk mengambil hikayat atau hikmah dari arwah Tuan Guru Haji Mutawalli yang saat ini diteruskan oleh anak keturunan beliau. Di situ ada Abah Sujud namanya. Kemudian beliau juga punya kakak namanya Abah Ukit. Nah, alhamdulillah jalur keguruan itu tetap saya tunaikan silaturahimnya. Apabila posisi dengan kisah tadi ada di Arab Selatan, ini di Lombok Selatan, dan pada waktu itu kaum Sabah ada di daerah Yaman yang pada waktu itu era di sekitar 1 abad sebelum Masehi hingga abad ketiga Masehi. Nah, kaum Sabah dianggap sebagai kerajaan yang kaya dan makmur karena lokasinya yang strategis di jalur perdagangan utama antara Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika Timur. Kemudian kaum Sabah itu terkenal karena keahlian mereka dalam bidang irigasi dan pertanian. Dan apabila saya juga melihat sekitar sini, itu juga kaya dengan air yang melimpah dan sawah perhijauan yang luar biasa. Sehingga tadi dari Bapak Sahnan menyebutkan terdapat hutan yang mungkin asumsi saya pada waktu itu terdapat pohon gaharu juga yang mengeluarkan wewangian yang khas. Karena luar biasa ya teman-teman, di balik musibah saya dikasih kopi, nikmat banget. Kopinya baru di blender sama istri beliau, bapak yang punya bengkel, dan dijadikan jamuan. Nikmat rasanya karena kopi terakhir besok udah puasa gitu. Nah, di sini juga kemarin yang di Embung Bidadari yang kemarin itu. Populer kemarin itu di sini lah di Sabah ini. Embung Bidadari itu di Sabah ya? Di Sabah, di sini sekitar 1,5 kilo lah dari sini. Di Gandowana. Di desa Sabah, di induknya Sabah, di sana lah. Itu airnya dalam ya Pak? Oh, iya dalam juga. Dalam dan jernih. Dalam dan jernih. Pengunjung banyak kan. Kemudian di Embung Bidadari itu yang diyakini tempat bidadari. Maksudnya segala penyakit itu bisa disembuhkan kemarin kan? Oh, yang sawah yang sempat viral. Oke. Ya. Jadi kita kembali kepada hikayat kerajaan pada waktu itu. Sebagai kerajaan yang pada zamannya adalah negara yang kaya, makmur, dan lokasinya juga strategis. Kemudian kaum Sabah ini terkenal karena keahlian mereka dalam bidang irigasi beserta pertanian ya, serta kekayaan mereka dalam perdagangan rempah-rempah khususnya kopi. Dan saya buktikan ini kopinya enak banget. Memiliki sistem penulisan sendiri yang pada sekitar abad ketiga Masehi. Dan meskipun demikian, daripada kerajaan Sabah tetap dihormati oleh banyak orang di kisah daripada pertemuan Nabiullah Khidir, yang di beberapa kesempatan saya selalu mendawamkan doa Bismillah Masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillah Masya Allah la baik. Alhamdulillah kita banyak dapat insight ya dari Pak Sahnan, karena di zamannya beliau sempat menduduki jabatan kepala dusun
dan alhamdulillah jalur keguruan daripada leluhur juga tersambung, dan izin Allah motor juga sudah beres, tinggal kita habiskan kupinya dan kita nikmati suasana sore yang indah menjelang maghrib. Kemudian apabila kita kembali kepada kisah tadi, kerajaan Himyar itu adalah sebuah kerajaan pasca di mana kaum Saba itu digantikan, di mana kerajaan kuno yang terletak di wilayah Arab Selatan dengan Yaman beserta beberapa negara saat ini yang berada di sekitarnya itu mulai eksistensinya muncul di abad kedua hingga ke-6 Masehi. Kerajaan Himyar merupakan penerus seperti kerajaan Sabah, kemudian berwilayah Yaman modern serta bagian dari Oman dan Arab Saudi. Datu Brenga yang disimbolkan kepalanya kepala babi, yang kemudian beliau adalah raja yang kuat dengan sistem pemerintahan yang cukup kejam, namun izin Allah dalam periode waktu yang kejam itu berganti menjadi rahmat. Maka apabila kita melihat fenomena terakhir, apabila dipergulirkan di mana suatu praktek-praktek kezaliman sudah mencapai klimaks, maka akan tercapailah sesuatu periode atau masa yang dimana masa itu akan menjadi zaman yang dimana Allah mencintainya dan mereka kaumnya juga mencintai Allah, seperti itu. Demikian untuk hikayat pada sore hari ini. Kita mendapatkan oleh-oleh yang luar biasa, mendapatkan jamuan. Saya juga HP-nya bisa ngecas, dapat ngopi pula, dan motornya juga sudah selesai. Terima kasih Bapak sudah memperbaiki motor saya. Pak Sahnan juga, ya alhamdulillah, dari Desa Janggawana, Sabah Janapria. Saya menyampaikan selamat bulan Ramadan, dan semoga puasa kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.